Baik, saya lanjutkan ya. Metode yang kedua adalah metode biaya terendah atau least cost method ya. Metode biaya terendah atau least cost method berusaha mencapai tujuan minimalisasi biaya dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit. Ini menurut Rangkuti 2013. Baik, prosedur metodenya adalah ya, yang pertama A, pilih variabel kotak dengan biaya transport terkecil ya, dengan alokasi sebanyak mungkin ya, untuk terkecil minimal ya. Nah, nanti kita tentukan dari tabel itu ya alokasi ya yang terkecil ya dari biaya transportasi ya, biaya pengiriman terkecil itu kita pilih ya sebagai awal perhitungan pertama. Ini akan menghabiskan baris atau kolom ya. Nah, bisa lihat nanti dari implementasi kasusnya. Dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu yang tidak terisi atau tidak dihilangkan, pilih nilai terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan dari toko ya, dari kebutuhannya si toko. Kalau ini contohnya toko ya, bisa juga customer ya, atau mungkin kebutuhan dari pabrik ke supplier gitu, bisa aja ya. Nah, atau ke vendor. Nah, yang ketiga, lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi ya, sampai terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita tinggal menghitung biaya optimal pengirimannya. Nah, nanti metode biaya terendah ini saya bandingkan dengan metode corner ini ya. Nah, ini metode Northwest Corner ini ya, atau metode sudut barat laut. Mana sih metode yang biaya paling optimal? Apakah metode barat laut ya, atau metode biaya terendah atau least cost method ya. Nah, lanjutkan proses penawaran setelah. Maka metode transportasi yang dapat digunakan untuk mencari solusi optimal adalah metode batu loncatan atau stepping stone method dan metode potensial. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini nanti ya, kita bisa lihat di sini batu loncatan. Nah, di sini kasusnya sama ya. Kasusnya tuh sama ya. Saya ambil yang sama karena biar kita membandingkan ya antara metode ya barat laut dengan metode biaya terendah ya, atau istilahnya tuh tadi di sini Northwest Corner ya, metode sudut barat laut dengan metode least cost method atau metode biaya terendah. Nah, saya menggunakan studi kasus sama, nanti kita bisa lihat biaya optimal mana ya di antara dua metode tersebut. Sama ini juga ya penjelasannya. Jadi Anda harus sudah paham ya. Saya mengimplementasikan ke dalam tabel ini, Anda harus paham. Ini distributor A kirimnya ke 123, persediaannya 300. B kirim ke toko 123 persediaannya 200. C ya ke toko 123 dengan persediaan 600. Yang D ya, nah distributornya kirim ke toko 123 ya, ini biayanya persediaannya 500 ya. Kebutuhan setiap toko 1 200, toko 2 1000, toko 3 400, sama ya. Ini kalau dijumlahkan ya berapa gitu ya. Ini 200, 1000, 1200, 1600 ya. Gitu ya. Ini juga kalau ditotalkan berarti 1600 gitu ya. Nah, oke, saya rasa itu saya langsung mengimplementasikan ya dengan menggunakan metode biaya terendah atau least cost method. Baik, saya mulai saja pada least cost method, metode biaya terendah ya, dimana langkah awal kuncinya adalah pengisian awal dengan menentukan nilai biaya terkecil biaya pengiriman. Ini dulu saya hapus ya, ini sudah ini ya. Nah, di sini pengisian awal dengan menentukan nilai biaya terkecil ada nih di 1 ya, biaya terkecil nih ya. Ini kan tadi 1 2 3 5 gitu semua. Nah, ini biaya terkecil adalah 1000 lah, 1000. Nah, maka di sini ya kita mengisikan mana? Kita mengisikan distributor B ya akan mengirimkan persediaan ke toko kedua yaitu 500. Ini 500 saya ketik 500. Nah, selesai ini ya toko ini, maka di sini ya kita coret nih 1000 ini ya, 1000 kita coret
sisanya tinggal berapa? Tinggal 500. Ya, sisanya tinggal 500. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini ya. Daerah D, kebutuhan D hanya bisa berarti menyuplainya ke toko kedua, ke toko 1 nggak bisa, ke toko 3 nggak bisa karena sudah persediaannya sudah terkirim semua ke toko kedua. Maka ini kita kasih tanda silang. Ya kalau nggak tanda silang nanti kita lupa nih, nanti kita hitung lagi dia gitu ya, paham ya? Nah oke ya, nah sampai sini paham ya. Yang berikutnya kita tentukan lagi biaya terkecil 2 ya kan, 2 ini berarti ya di sini artinya distributor B mengirimkan persediaan ya ke toko 1, yaitu dia persediaannya distributor B 200, tujuan toko 1 kebutuhan 200 pas ya, berarti ini kita isi 200. Pakai tanda ini pakai tanda 200. Nah ini berarti apa? Berarti di sini ya kita coret dulu ya, ini habis. Terus daerahnya berarti B, distributor B hanya bisa mengirimkan ke toko 1, ke toko kedua sudah tidak bisa terkirim, dan ke toko keempat juga ke toko 4 ke toko ketiga juga tidak bisa kirim ya ini. Nah kita bisa lihat ya, ternyata juga ya barisnya habis, ini juga habis nih kolom, ini kolom habis ya, kolom habis. Nah kolom habis itu loh, ini kolom habis. Nah di sini kita bisa lihat, nah di sini ada ini nih, ada pengesan apabila ya, catatannya. Jadi saya kasih catatan di sini. Mungkin kalau nanti kasusnya lain lagi bisa beda tuh ya, apabila baris dan kolom habis ya pada saat ya pengisian nilai ya kuantitas yang terpenuhi, maka akan diberikan nilai 0 atau nilai semu. Nah kita bisa lihat di sini ya. Nah nilai semunya itu siapa sih? Yaitu nilai yang ini, yang kita lihat tadi nih. Ini kan tadi ini nih ya. Kita nilainya itu nggak mungkin di sini karena tadi ini ya dia itu posisi di bawah, maka di sini. Kenapa nggak 66? Karena sudah selesai, berarti itu di sini ya. Saya hapus, malah hapus. Ini aja ya. Ini berarti saya ini kan ya. Ini artinya ya dikasih hasil, yaitu ini nilainya adalah 0 ya 0. Nah, kenapa sih di kolom ke-1 ya? Nah jadi dia tidak di ini ya, tidak di sini karena distributor B sudah mengirim nilainya nilainya ya, dia sudah mengirimkan nilainya ke toko. Tunggu sebentar ya, ini baterai saya sudah mau habis. Saya isi dulu ya, ini dulu cas dulu ya. Jadi nilainya itu ya, tadi baterai saya laptopnya. Oke baik. Nah di sini berarti ya kenapa yang di C ya, di C ini ya, karena di sini ya C yang 3 ini adalah nilai semu ya. Di D nggak mungkin ya, di D karena tadi areanya sudah habis. Yang di 5 ya ini ya, ini karena di B sudah ngirim, berarti distributor berikutnya C. Nah ini maka yang di sini semu nilainya 0 ya. Nah berikutnya kalau misal nilai terkecilnya biaya terkecilnya ada
ada dua sama, kita milih sembarang ya. Tapi ya ada tapinya ya. Kita akan melihat dengan kondisinya ya. Dengan melihat kondisinya. Nah, kita bisa melihat di sini kondisinya bahwa di sini yang bisa ya. Di sini kan kita bisa lihat. Ini kalau saya 3 dengan 3 ini ya. Kalau saya ngambil di sini ya 500 tinggal 100. Ya, kalau saya ngambil dari sini 300. Maka saya akan ngambil dari sini sembarang saja, yaitu saya akan ambil yang tujuan toko kedua ya. Tujuan toko jadi dari distributor A ya, yaitu ke toko kedua ya, dengan kebutuhannya adalah dia ada 300. Di sini masih ada 500. Maka di sini saya akan coret. Ya, saya akan coret di sini ya. Nah, di sini maka sisanya di sini kan tadi tinggal 200. Ya, sisanya 200. Boleh sembarang ya, 3 atau ini ya. Tapi saya akan mengambil yang di sini ya. Boleh sembarang karena ada biaya yang sama. Ya, saya ambil yang di sini 300. Nah, berikutnya sisa masih 200, ini belum tertutup ya. Nah, di sini ya sudah tertutup, kebutuhan A hanya bisa memenuhi tujuan toko kedua yaitu 300. Nah, berarti di sininya dicoret ya, yang di ini, yang kebutuhan ini dicoret. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita tinggal lihat lagi di sini ya. Di sini berarti ya kita bisa lihat ya bahwa tinggal berapa sisanya, 200. Maka kita tinggal di distributor 7 dan 8, udah pasti 7 ya. Nah, 7 ini ya. Nah, kebutuhan toko kedua tuh 200. Sedangkan distributor saya punya persediaan 600. Berarti dia bisa memenuhi sisa dari tujuan toko kedua kebutuhan 200 ya, dengan mengisi 200. Ya, paham ya sampai sini, jangan bingung ya. Nah, 200. Nah, sisanya ya ini berarti kan kita tinggal coret nih ya. Kita akan kurangi dia nih. Ya, kita kurangi dia, berarti sisanya itu ya tinggal 400. Nah, ini juga tadi saya lupa coret ya. Yang ini nih juga nih, tadi kan udah habis nih dicoret mestinya ya. Yang udah selesai ini dicoret. Ini juga dicoret ya, gitu ya. Ya tuh, tapi tahu kan ya. Nah, sisa 400. Nah, 400 berarti yang C, sisanya kan biaya terkecil tinggal 8 ya. Nah, berarti di sini adalah kita bisa lihat bahwa nilainya itu tinggal mengisi 400 ini dengan kebutuhan toko ketiga itu 400. Jadi distributor C dapat mengirimkan ke toko ketiga sebesar 400 kuantiti ya. Nah, 400. Terus saya kasih tanda ini 400. Nah, ini berarti saya coret. Nah, ini tadi saya coret nih ya, saya lupa coret ya. Tapi tahu ya, paham ya tadi, ini udah saya coret. Nah, ini berarti 400, ini berarti habis. Oke, berarti hasilnya ini seperti ini ya. Tinggal kita mengetahui ya apa kira-kira membandingkan ya antara least cost method atau metode biaya terendah dengan metode ujung barat sudut ya, atau istilahnya tadi adalah northwest corner ya, yaitu metode sudut barat laut ujungnya, metode sudut barat laut atau northwest corner yang tadi nilainya 900 ya. Total biaya optimalnya itu 900. Nah, kita hitung dulu ya untuk yang ini ya, less cost method atau metode biaya terendah. Nah, caranya juga jangan lupa ya, ini yang enak mana. Nah, oke, di sini ya. Nah, di sini berarti ini A2 ya, A2S pakai warna hitam aja. A2 sama dengan gitu ya. Ini A
ke toko kedua, distributor A ke toko kedua, di mana 300 dikali dengan biayanya. Biayanya adalah 3 kan. Berikutnya distributor B ke toko 1, berarti B1 sama dengan berapa? 200 dikali dengan 2 gitu ya. Ini belum saya jumlahkan dulu ya. Ini berarti 900 ya, gitu ya. Ini berarti 400 ya, bacanya gitu ya. Berarti distributor C ke C1 ini 0, nggak usah dihitung, lewatkan. Distributor C ke toko kedua ya, C2 berarti ya. C2 nya berarti berapa? 200 dikali biayanya 7 ya, berarti 1400. Nah berikutnya ya, distributor C mengirimkan ke toko ketiga C3, berarti ya sama dengan berapa? 400 dikali dengan 8, berarti berapa tuh? 3200 gitu ya. Nah berikutnya adalah C4 ya. C berapa? Kok C4? Berikutnya adalah tadi C3 sudah, berarti berikutnya D2 ya. Distributor D ke toko kedua ya, D, yaitu D2 sama dengan ya 500 dikali ongkirnya 1.500, 1000 lah. Nah tinggal kita yang enak di mana nih? Ini nggak apa lah ya, saya pindahkan dulu ya. Aduh, udah ada. Ini kalau di Paintbrush begini ya. Oke lah ya, ini pokoknya udah. Nah ini kalau ditotalkan ya, ini totalnya itu ya, kita totalkan. Totalnya itu ya sama dengan, nah kita hitung dulu ya, 900 ya, saya biar nggak salah, 900 ditambah 400 ditambah 1400 ditambah 3200 ditambah dengan 500, totalnya adalah 6000 ya, 6400. Nah ini untuk metode yang less cost ya, ini dia. Ya ini ya, kecilin dikit ya. Nah ini yang less cost itu totalnya adalah 6400. Nah tadi yang totalnya si ya, ini ya, totalnya si salah tadi ini 9000 ya, 9000 Northwest Corner ya. Ini dia ya, Northwest Corner yaitu ya sudut barat laut, saya singkat aja NWC ya. NWC ini ya, terus NWC ya, NWC ini dia itu adalah nilainya NWC itu adalah 9000. Ya, saya tarik garisnya. Nah ya, ini ya, kesimpulannya berarti bahwa dengan metode less cost method bisa disegedekannya. Jadi kesimpulannya dengan metode less cost method atau metode biaya terendah itu menghasilkan nilai optimal total biaya pengirimannya itu adalah 6.400. Sedangkan
NWC ini sudut barat laut ya, biaya optimalnya 9.000. Jadi kesimpulannya dengan dua metode ini ya, biaya optimal yang paling terendah dengan metode least cost method atau metode biaya terendah ya. Paham ya? Nah, itu perbandingannya. Tadi yang NWC itu sudut barat laut ya, total biaya pengiriman optimalnya 9.000 ya, sedangkan yang least cost method itu biaya pengirimannya hanya 6.400. Oke, saya rasa materi untuk pertemuan kelima ya sudah selesai ya. Saya menjelaskan yaitu metode Northwest Corner, metode sudut barat laut, dan least cost corner, metode biaya terkecil. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan metode biaya terkecil inilah metode total biaya pengiriman yang paling optimal dibandingkan metode sudut barat laut ya. Nah itu ya. Terus kalau Anda lihat ya, memang ada perbedaan yang diingat ya. Sini juga kok nggak kayak gini nih. Ini ya kalau udah habis dicoret juga ya. Jadi ada kelupaan saya mencoretnya. Ya. Nah, oke, saya rasa cukup sekian ya materi kelima ya, teknik riset operasional dengan metode transportasi ya. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf apabila ada interpretasi saya yang salah di dalam menjelaskan. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki di saat itu juga. Seperti tadi cara menghitung ternyata ada kelebihan, ada kekurangan ya. Itu saya mohon maaf, tapi saya sudah benarkan ya, dan Anda sudah lihat sendiri ya saya merevisinya, dan juga mungkin ada kata-kata yang salah ya. Anda bisa nanti berkomen di bawahnya kalau Anda ada yang kurang paham ya, ada penjelasan saya bisa berkomentar di bawah, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya dengan baik. Baik, sebelum saya akhiri ya video pembelajaran ya teknik riset operasi ya, jangan lupa untuk memberikan support saya ya dengan caranya bagaimana mengklik subscribe, like, dan notice bellnya ya, agar saya akan bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lain ya, sehingga Anda mendapatkan ya video pembelajaran dari saya yang bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmu akademik. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.